Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Rabu 26 Mei 2021 merupakan peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apa yang kalian ingin ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang pelayanan kita selama ini. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita, orang-orang yang dipercaya untuk melayaninya, melayani gerejanya, melayani umatnya, hati-hati terhadap motivasi untuk dihormati, untuk dihargai, untuk dipuji-puji, untuk dikenal, atau untuk diuongke oleh orang-orang yang kita layani. Yesus mengajak kita untuk kembali pada motivasi sebagai seorang pelayan
yang dipercaya untuk melayani Tuhan, gereja, dan umatnya. Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pelayan dan hamba adalah gambaran orang-orang yang dipercaya untuk justru menghormati orang lain, untuk memuji orang lain, untuk menggerakkan orang lain, untuk membuat orang lain semakin bahagia, semakin berkembang, orang-orang yang kita layani. Hamba dan pelayan berarti menjadi orang-orang yang memiliki hati yang rendah hati, hati yang hanya menomorsatukan Allah, menomorsatukan gereja, menomorsatukan orang-orang yang dilayani, sehingga orang-orang yang dilayani akhirnya sampai pada tahap tidak menghormati kita, tapi menghormati Allah, tidak memuji kita, tetapi semakin memuji Allah, tidak mengenal kita, tetapi semakin nama Allah semakin dikenal oleh mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus hari ini memperingatkan kepada kita, para pelayannya, untuk merenungkan perkataan ini. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Hal ini ingin menegaskan bahwa sebelum Yesus memerintah kita, memberi perintah kepada kita untuk melayani, Dia sudah melayani. Dia bahkan melayani sampai total, sampai penuh, sehabis-habisnya dengan memberikan nyawanya. Dan itulah yang diteladankan oleh Yesus. Pasti ya, akan mengalami kerugian. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan, pasti ada sesuatu yang hilang, baik tenaga, waktu bersama dengan keluarga, mengembangkan hobi ini itu, pasti itu dikorbankan, pasti itu hilang karena kita melayani. Namun itulah yang penting kita harus hidupi dari hari ke hari sebagai seorang pelayan. Goalnya atau tujuannya adalah, Tuhan, biar waktuku habis, Tuhan, biar aku kehilangan ini dan itu, tetapi Tuhan, yang aku inginkan mereka yang kulayani semakin menjadikan Engkau sebagai juru selamat, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pedoman, satu-satunya harapan, satu-satunya tujuan untuk menyerahkan diri dan berserah diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yuk melayani, bukan dilayani. Yuk menghormati, bukan dihormati. Yuk mengenal, bukan untuk dikenal. Semoga pelayanan yang rendah hati, pelayanan yang tulus, pelayanan yang penuh pengorbanan yang kita lakukan selama ini, Tuhan sungguh menganugerahkan berkat-berkat melimpah kepada kita. Dan kita bergembira, kita tersenyum ketika orang yang kita layani semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Rahmat Tuhan